Tiada pernah kau tinggalkan.
surgawi, kami bersyukur karena besar kasih setiamu untuk kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Maka di masa-masa tersulit sekalipun Tuhan, kami tetap merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan. Bahkan kasih setiamu terus Engkau nyatakan berlimpah-limpah, tidak berkesudahan Tuhan, secara terus-menerus kami rasakan tanpa henti Tuhan. Sehingga di masa-masa sulit ini pun kami tetap merasakan bahwa kami tetap ingin menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan ibadah kami ya Tuhan pada siang hari ini, kami datang bawa korban kami, penyembahan kami, pujian kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya semuanya mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Kau berkenan atasnya ya Bapa. Engkau bersemayam di atasnya. Kami tahu ketika Engkau berkenan dan bersemayam di atas pujian penyembahan kami, Engkau hadir di situ, maka Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ya, setiap kami yang datang dengan lemah, letih, lesu, dengan berbagai macam pergumulan hidup ya Tuhan, kami dikuatkan, kami disegarkan dengan kekuatan roh yang baru, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami bawa kekuatan rohani yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami bersyukur setiap hal baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapan Roh Kudus bekerja, menyatakan hikmat dan pewahyuan Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan, kami diberkati, dapat rema baru dari Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu, kami akan duduk diam untuk kebenaran firman-Mu, mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, para pelayan Tuhan silakan duduk. Berkati. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan kesaksian dari Ibu Lena ya. Ya, ada kesaksian. Ayo, tidak apa-apa, silakan maju. Minta maaf buat jemaat Tuhan yang online karena jaringan kita agak terganggu, jadi ini tidak bisa disiarkan secara online melalui YouTube. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya pagi ini. Haleluya, puji Tuhan, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya percaya setiap kita juga merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, amin. Saya percaya saat kita ada di dalam Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Saya mau menceritakan di masa-masa beberapa bulan terakhir ini ya, di masa kondisi pandemi ini, kita nggak ketemu tatap muka ya, jadi beberapa bulan kita ibadah online. Nah, selama masa itu sebenarnya saya tuh biasa melayani Tuhan ya, WS, singer atau apapun itu. Di masa kemarin itu ya terus terang saya juga merasa bahwa persekutuan di dalam Tuhan bersama-sama umat Tuhan itu tuh sangat berarti buat saya gitu, menguatkan iman saya gitu. Kondisi-kondisi saat ibadah online kemarin terus terang kadang-kala membuat saya justru lemah gitu ya. Nah, saya tuh sakit, saudara saya tuh sakit 4 bulan kemarin tuh saya sakit asam lambung. Jadi saya itu seringkali mengalami gejala-gejala yang menurut saya itu seperti serangan jantung atau apalah gitu ya, asam lambung ya. Saya beberapa kali tengah malam tuh nelfon Bapak Ibu Gembala bawa saya ke rumah sakit. Jadi saya tuh ada 3 kali masuk OGD. Ya itu mengganggu sekali, terus terang mengganggu pikiran saya, mengganggu kesehatan saya secara fisik ya. Saya tuh bergumul gitu. Kenapa seperti ini Tuhan gitu ya. 4 bulan tuh saya ngalamin seperti itu. Jadi saya benar-benar
menjaga makan ya. Kalau setiap kali ke dokter, ke UGD tuh dokter EKG, di UGD tuh di EKG saya tuh selalu dibilang normal, tidak ada gangguan gitu ya di detak jantung atau irama jantung saya, semuanya normal. Jadi murni dibilang asam lambung kayak gitu, tapi gejala-gejala tuh nggak hilang gitu ya, beberapa bulan tuh nggak hilang gitu. Terus memang saya juga bergumul, suami saya jauh dalam kondisi pandemi, 4 bulan suami saya nggak bisa pulang ya. Biasanya dia setiap 2 bulan pulang, dia bekerjanya kan di Kalimantan Tengah gitu. Jadi saya tuh merasa juga, wah saya tuh harus tanggung jawab besar ya, di rumah, di pekerjaan, tanggung jawab saya besar gitu. Tapi saya tetap berdoa, berserah sama Tuhan ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Saya selalu belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Akhirnya suami saya bisa pulang. Puji Tuhan dia dalam keadaan sehat. Kami semua juga dalam keadaan sehat. Nah, setelah pulang kemarin itu saya bilang suami saya, kayaknya kita harus periksakan ke dokter ya. Saya ini harus benar-benar pengen tahu saya ini apa, sakit apa gitu ya. Jadi kami ke dokter. Dokter yang juga jemaat Tuhan sini ya, Dokter Wilson, kita pergi ke rumah sakit Meloy. Kemudian sampai di sana saya ceritakan keluhan saya. Dokter Wilson langsung bilang oke, kita USG gitu. Saya di USG, waktu di USG saya lihat responnya Dokter Wilson kaget gitu ya. Saya juga lebih kaget gitu ya, dia hasil USG dia ulik-ulik terus dia bilang, saya nggak pernah USG kamu ya? Katanya nggak pernah dok gitu. Ini ya dia kasih lihat saya. Kemudian saya lihat dia bilang di kantong empedu saya ada batu gitu. Ada 3 batu di kantong empedu saya. Dia tunjukin yang ini gitu. Nah, saat itu juga saya merasa seperti saya nggak tahu menggambarkan perasaan saya saat itu gitu ya. Saya cuma bilang, oh Tuhan tolong gitu ya. Suami saya juga udah diem aja gitu. Terus dokter bisa bilang, ya ini kenapa dok ya? Dia ceritakan lah gitu ya. Terus sarannya dokter bagaimana gitu ya, kalau mau kita CT scan gitu ya, CT scan. Besoknya langsung dirujuk, saya langsung CT scan di rumah sakit umum. Saya pergi CT scan kemudian 5 menit gitu di dalam ruangan CT scan juga saya berdoa ya, Tuhan Yesus pasti tolong saya gitu. Oh tapi sebelumnya itu tadi malamnya saya udah ceritakan kondisi itu kepada Bapak Ibu Gembala. Kita berdoa bersama-sama, Bapak Gembala menguatkan saya, mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sepanjang kita berharap dan berserah pada Tuhan. Paginya saya CT scan, kemudian dia bilang 2 hari kemudian datang nanti hasilnya keluar gitu. Tapi karena puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan juga, dokter Wilson Jematis ini, jadi 1 jam setelah CT scan kemudian dia telepon dia bilang saya, Bu Helena, ya dok hasilnya udah keluar. Ya dok gimana gitu ya, saya udah dalam nama Yesus sudah gitu aja ya. Dia bilang hasilnya normal katanya gitu. Puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan gitu ya. Saya tuh sudah dalam hati saya udah Tuhan itu benar-benar mau menyatakan Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi saya gitu. Kadang kala mungkin saya merasa saya mampu gitu ya. Saya bisa mengatur segala sesuatunya on plan gitu. Tapi Tuhan mau tunjukkan sama saya kuasaku ini lebih besar gitu ya. Saya sempat di dalam pergumulan saya baca firman Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna gitu ya. Saya benar-benar diingatkan Tuhan bahwa di saat kamu merasa mampu, kamu nggak bisa bikin apa-apa gitu ya. Justru kamu di saat lemah, kamu terpuruk, kamu tidak tahu yang mau minta tolong sama siapa. Terus terang saya nggak tahu yang mau minta tolong sama siapa ya. Saya minta Bapak Ibu Gembala berdoa, tengah malam saya ke UGD gitu ya. Nggak ditemukan apa-apa, tapi kenapa saya merasa kayak ada damai sejahtera. Saya kok di mana Tuhan gitu ya. Kesini nanti saya baru merasakan mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya baru merasakan bahwa Tuhan mau saya benar-benar berserah di hadapan Tuhan. Tuhan mau benar-benar saya mengakui Tuhan di dalam kehidupan saya ya. Tuhan mau saya mengalami Tuhan benar-benar gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya berbagi bagi jemaat Tuhan hari ini, bahwa di dalam setiap kehidupan kita
seperti saya pribadi juga mengakui bahwa saya harus mengakui Tuhan di dalam kehidupan saya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Maka saya percaya dalam Amsal 3 ayat 6 Tuhan berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya bagi setiap umat Tuhan di tempat ini, dalam setiap pergumulan, saya percaya setiap kita punya pergumulan masing-masing ya. Mungkin kadang-kala kita merasa Tuhan tidak menjawab, Tuhan belum menjawab, atau kok sepertinya Tuhan gak bilang apa-apa gitu ya. Tapi ternyata saat kita tidak sadar atau apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita tuh Tuhan udah siapkan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini memberkati setiap umat Tuhan untuk kita senantiasa berharap, berserah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai hari ini mujizat itu masih ada. Bilang amin. Amin. Iya. Berbulan-bulan memang kita bantu menemani Ibu Helena karena suaminya bekerja jauh ya, karena pandemi tidak bisa cuti yang biasanya 2 bulan sekali cuti. Tapi tidak banyak memang jemaat yang tahu pergumulannya. Dan kadang subuh kami harus menemani sampai pagi di rumah sakit ya, karena dia mengalami sesak napas dan serangan jantung, kadang debar-debar yang lebih tidak normalnya seperti biasa. Tapi selalu dokter menemukan tidak ada apa-apa. Tapi kemarin seperti diceritakan, ternyata ada gangguan di batu di saluran empedunya. Empedu itu tempat racun-racun tubuh dibuang ke situ ya, selain dibuang melalui ginjal dan air seni dan kotoran, dan ada racun-racun tubuh yang dibuang ke mekanisme tubuh kita membuang ke empedu. Makanya kalau saudara makan empedu itu rasanya pahit karena situ racun, semuanya dibuang ke situ. Nah, ketika salurannya tersumbat, maka tubuh saudara akan dipenuhi dengan racun, dan itu sangat berbahaya saudara ketika tersumbat. Dan memang sering banyak orang suka mengalami itu, tersumbatnya batu empedu, saluran empedu saudara, dan kalau itu tersumbat sangat fatal, memang mengganggu jalannya kerjanya organ-organ tubuh yang lain karena racun bisa masuk ke situ. Itu sangat berbahaya saudara. Tapi ketika kemarin Ibu Helena sampaikan, memang saya sendiri cukup kaget juga karena saya tahu ini penyakit yang berbahaya. Papi saya sekitar 20-an, hampir 25 tahun yang lalu juga mengalami hal yang sama, tersumbat batu empedu, dan dia selalu pingsan dan badannya menjadi kuning saudara karena ada racun di tubuhnya yang tidak bisa keluar. Ketika dokter memeriksa, lihat di saluran batu empedu, saluran empedunya itu bengkak karena ada batu yang menyumbat saudara. Beberapa minggu dirawat di rumah sakit, dokter memutuskan untuk operasi. Tapi malam sebelum kami dioperasi, kami berdoa, kami meminta mujizat supaya bukan tangan manusia yang mengoperasi papi saya, tapi tangan Tuhan yang mengoperasinya. Akhirnya besoknya saya yang menemani papi saya tidak melalui operasi karena ada 2 cara, satu operasi, satu ditembak pakai laser. Dan waktu itu saya menemani papi saya di ruang radiologi serta dengan dokter pada waktu itu untuk siap untuk ditembak. Tapi puji Tuhan ketika layar sudah kamera sudah dimasukkan untuk melihat batu itu dengan tepat posisinya untuk di laser saudara, puji Tuhan dokter terkejut karena memang alatnya canggih waktu itu, di layar kelihatan isi perut papi saya itu isi dalam, dilihatin kameranya gerak-gerak gitu, kelihatan saudara. Karena saya menemani diizinkan, saya lihat di dalam, dokter kaget. Dokternya bilang begini, wah kok hilang ya, katanya. Dia bilang, dia pusing, dia cari-cari sampai ke usus 12 jari, usus besar, semua dia cari-cari, dia tidak temukan. Dia bilang begini, wah Pak, dia bilang sama saya, Pak minta maaf karena hilang batunya. Oh, di tempat itu juga saya langsung berteriak, haleluya, puji Tuhan, karena saya tahu mujizat sudah terjadi saudara. Yang berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya
Tidak apa-apa, bagus aja nih. Dan akhirnya, saudara-saudara, setelah itu papi saya sehat dan langsung keluar dari rumah sakit dan meninggal di usia 80 tahun, baru tahun lalu, saudara. Ya. Makanya ketika Ibu Helena malam itu dikatakan seperti itu, saya ceritakan bahwa dulu Opa pernah mengalami mujizat. Kalau kamu percaya, kamu juga bisa mengalami mujizat. Dan malam itu kita berdoa, pujian besoknya melalui CT scan ditemukan batunya sudah tidak ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saya percaya kapasitas Dr. Wilson tidak main-main. Dia salah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Sangatta ini. Dan ketika dia memeriksa USG, reaksinya sendiri, dia sempat teriak, oh Tuhan, gitu kata Ibu Lena ya. Karena dia melihat hasil USG itu membuat dia kaget. Jadi saya percaya bahwa benar ada batu, bahkan dia bilang ukurannya pun dia bilang kurang lebih 1 cm ya, 1 cm ukurannya. Menurut Dr. Wilson ada 3, saudara, ukuran batu itu bisa terukur dengan USG. Tapi puji Tuhan setelah pemeriksaan lebih lanjut di CT scan, mujizat terjadi, tidak ada. Ada 3 batu yang ditemukan oleh USG, semuanya lenyap, dibuat Tuhan luar biasa. Haleluya. Saya ingin bilang begini, saudara, kenapa saya suruh katakan Ibu Helena bahwa kamu saksikan kemurahan Tuhan yang kamu alami, karena di masa pandemi seperti ini, saudara, banyak orang bilang, Tuhan di mana? Tidak ada lagi mujizat, tidak ada lagi kuasa Tuhan. Tapi saya ingin bilang sama saudara, kuasa Tuhan tetap ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, orang mulai ragu, tidak bisa ke Tuhan menyembuhkan orang yang kena pandemi COVID-19, terinfeksi dengan virus COVID-19. Tidak bisa ke Tuhan menyembuhkan. Bisa, saudara. Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali Tuhan sembuhkan, saudara. Tapi kalau sesuatu Tuhan izinkan, maka kita harus menerima itu dengan hati yang kuat. Amin? Ya. Karena pasti Tuhan punya rencana. Bu Helena juga mengalami mujizat setelah 4 bulan, saudara. Saya sendiri melihat kondisinya kalau dia lagi sesak napas datang itu, saudara. Kita pikir COVID, jangan-jangan dia kena COVID. Tapi dokter Wilson meriksa ya paru-parunya itu yang di USG waktu itu sempat paru-paru ya. Paru-parunya di USG karena dokter Wilson takut dia kena COVID. Periksa paru-parunya, bersih paru-parunya. Dokter Wilson bilang kalau kena COVID, paru-paru ini penuh putih di sini. Dia bilang hasil USG-nya ini semua putih karena ada lendir kan di situ memenuhi gitu. Kalau orang COVID. Jadi dokter Wilson bilang, Bu Helena bilang, jangan-jangan saya COVID dokter. Enggak, kamu enggak COVID katanya. Sudah diperiksa dan memang dia sudah rapid test ya berkali-kali di swab pernah. Rapid test berkali-kali di SOS dan memang hasilnya selalu negatif. Jadi memang bukan COVID. Jadi jangan takut ya. Bukan COVID. Ternyata batu empedunya yang tersumbat. Memang seperti itu gejalanya, persis seperti papi saya dulu. Ya, kadang dibilang asam lambung, kadang dibilang jantung, kadang dibilang ginjal, padahal ternyata batu empedu. Seperti itu. Ada satu dokter spesialis penyakit dalam di Menteng yang ada di Jakarta itu yang temukan penyakit papi saya itu, dan setelah itu memang tidak ada gejala apa-apa lagi, sembuh dengan cara yang ajaib luar biasa. Kita percaya Tuhan kita hidup, amin. Ya, saudara-saudara, hari ini makanya saya memikirkan tema pengajaran firman Tuhan hari ini yang bisa menjawab kebutuhan kita di masa-masa seperti ini. Saudara, di masa seperti ini segala sesuatunya kita mengalami banyak tantangan, bisnis mengalami slowdown ya. Para manajer pada bingung hari-hari ini, saudara, karena gimana perusahaan bisa survive di tengah situasi-situasi sulit seperti ini. Kok jadi kecil ini? Di tengah situasi sulit seperti ini, tadi udah bagus. Dan di otak-atik lagi sudah bagus. Di tengah situasi sulit seperti ini, kita harus buat perusahaan bisa terus berjalan, usaha bisa terus berjalan, sehingga bisa menggaji karyawan dan mendapatkan keuntungan, walaupun mungkin marginnya makin berkurang, tapi minimal perusahaan tidak mengalami kerugian. Karena situasi ini sudah sulit semuanya. Rumah tangga juga harus mengelola keuangan dengan bijak.
di masa-masa seperti ini, saudara. Belum lagi ancaman virus yang memang secara real itu kita hadapi, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita mau keluar saja pikirannya itu panjang sekali, saudara. Ya, mau keluar, dan tidak sedikit kita mengalami ketakutan dengan pikiran yang macam-macam, saudara. Nah, jemaat Tuhan harus punya roh yang kuat untuk mengatasi situasi seperti ini. Bilang amin, saudara. Ya, iya. Kita nggak bisa ngandalin lagi hal-hal jasmani dalam situasi seperti ini, saudara. Tadi Bu Elena bilang, dia punya uang, dia punya pekerjaan yang baik, dia bahkan di masa pandemi dia dapat jadi jabatan baru, jadi sekretaris GM di KPC, saudara. Ya, itu posisi yang sangat baik, saudara, ya. Kemudian Pak Nicholas juga sudah di PAMA juga dia sudah mengikuti dan mengalami kenaikan grade di posisi manajerial, saudara. Jadi mereka punya. Tapi saya ingin bilang gini, saudara, uang tidak selalu bisa jadi jawaban bagi kehidupan ini. Amin? Iya, nggak bisa, saudara. Damai sejahtera itu nggak bisa dibeli. Nah, ini bagus. Jangan diotak-atik, hentikan aja di situ. Damai sejahtera itu nggak bisa dibeli, saudara. Saya bisa lihat dia bagaimana nggak bisa tidur. Kadang saya bilang, udah apa sih yang kamu pikir? Kadang saya sedikit agak marah juga, karena statusnya kan kemenakan. Saya sudah agak marah juga kadang pikir gitu. Kenapa kamu nggak bisa tidur? Udah baru dapat promosi, seharusnya orang bisa tidur enak-enak. Dapat promosi jadi sekretaris GM, gajinya naik, grade-nya naik. Ya, suami juga naik grade, jadi level manager di PAMA. Jadi apalagi yang mau dicari sebenarnya, apalagi yang dipikirkan sebenarnya. Tapi memang seperti itulah, saudara. Ketika kita berpikir, hal-hal jasmani bisa jadi jawaban bagi kehidupan. Banyak orang, saya bilang, saudara mengalami delusi. Kalau saudara berpikir semakin banyak uang, saudara bisa jadi lebih damai. Enggak. Lebih banyak harta, saudara bisa menjadi lebih tenang. Enggak, saudara. Lebih tinggi jabatan, saudara bisa menjadi lebih tenang. Tidak. Tapi Raja Daud punya solusinya. Mazmur 62 dia bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kedekatan dengan Allah itu menjadi jaminan ketenangan batin, saudara. Dan itu hanya bisa dicapai ketika saudara punya spirit yang kuat. Karena Allah itu roh. Siapa mau dekati dia harus dekati dalam roh. Nggak bisa dengan jasmani. Nggak bisa karena kau punya jabatan kemudian kau mendapat satu privilege khusus untuk bisa lebih dulu dekat dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Tuhan hanya bisa didekati dengan roh. Kalau kamu punya roh yang kuat, kau bisa mengatasi segala perkara. Makanya ketika kita lahir baru, yang lahir itu roh kita. Hari ini ada 5 atau 6 orang akan dibaptis, saudara. Itu udah minta izin belum ya sama cincin? Bagaimana sudah? Sudah ngasih tahu ya? Kayak yang punya hotel aja bikin ngomong. Suka-sukanya wae ya. Pada sesuai bersama gembala tolong kasih tahu ke cincin kita mau baptis, jangan lupa. Ya. Ketika saudara lahir baru dibaptis, saudara keluar dari kolam baptisan, hidungmu yang pesek tetap aja pesek. Minta maaf, saudara. Iya. Ya. Saudara yang kulitnya putih itu nggak akan jadi hitam, enggak, saudara. Kemudian yang hitam kemudian keluar kolam baptisan jadi bersih, jadi putih, enggak juga. Tetapi apa yang baru, apa yang lahir, apa yang berbeda? Roh kita yang berbeda. Bilang amin, saudara. Ya. Rohmu lahir. You newborn di situ, lahir baru di situ. Spiritmu, rohmu. Dan sejak itu saudara bertanggung jawab untuk membuat rohmu bertumbuh menjadi kuat, jadi besar, jadi hebat. Supaya apa? Saudara bisa menghandle, survive, bahkan bisa moving forward, bisa tetap maju, bahkan di tengah situasi sulit sekalipun, saudara. Tidak hanya sekedar bisa bertahan, tetapi saudara juga bisa tetap maju dalam banyak hal, dalam segala hal justru. Di tengah masa sulit. Hanya dengan roh yang punya mentalitas roh yang kuat, yang pemenang, saudara, yang bisa mengatasi itu. Makanya Alkitab bilang, saudara, ya firman Tuhan. Ini udah dipasang belum? Jangan masuk di sini ya.
Makanya firman Tuhan Amsal 24 ayat 10 dia bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, baca sama-sama selanjutnya apa dia bilang? Kecillah apa? Kekuatanmu. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, katanya kecillah kekuatanmu. Terjemahan firman Allah yang hidup atau terjemahan Alkitab sehari-hari dia bilang, engkau orang lemah jika engkau tidak tahan uji dalam menghadapi apa? Kesesakan. Jadi kekuatan rohani kita itu, kekuatan roh kita ditentukan ketika di dalam masa apa? Kesesakan. Kecillah kekuatanmu. Tentu di situ bukan kekuatan jasmani yang dibilang, saudara. Karena ketika ada masalah, kekuatan jasmani seperti saya bilang tadi, uang, harta kekayaan, tubuh yang sehat dan segala sesuatu semuanya itu tidak bisa menjadi jawaban, saudara. Jadi yang dimaksud di situ adalah kekuatan roh. Bilang amin, saudara. Amin. Hati, kekuatan roh yang di dalam. Di bagian dalam tubuh kita ini ada satu kekuatan yang harus diolah dengan benar, saudara, supaya menghasilkan satu bentuk kehidupan yang kuat dalam menghadapi banyak hal. Kata tawar hati di situ ditulis dalam bahasa Inggris faint. Faint ini banyak artinya. Tapi salah satu ada dua arti di situ, saudara, yang saya taruh, saudara, itu pusing katanya. Bukankah ini saudara familiar sama kita? Ketika kita punya masalah, yang paling pertama saudara kita kena pusing, sakit kepala. Bilang amin, saudara. Ya, ada ibu-ibu bilang, aduh sakit kepala mama kok buat gitu kan. Ini suamiku bikin aku sakit kepala aku ini. Nah ini. Pusing. Bahkan bisa pingsan. Arti yang kedua, redup. Jadi dari terang, dari semangat, dari menyala, dia meredup. Katanya kalau semangatmu menjadi redup, kalau saya bisa terjemahkan seperti itu. Ya. Pada masa kesesakan, ketika ada persoalan, maka kamu itu katanya orang yang kekuatannya kecil. Makanya saya selalu bilang, kalau mau mengukur orang itu jangan lihat ketika dia lagi melayani. Mengukur kerohanian orang, jangan lihat ketika dia lagi di mimbar. Mengukur seorang hamba Tuhan, jangan lihat ketika dia lagi di mimbar. Dengar baik-baik. Mengukur seorang pelayan Tuhan, kerohaniannya jangan lihat ketika dia lagi di mimbar. Bagaimana mengukur kerohanian orang ketika dia ada di tengah badai? Gimana reaksinya? Minggu yang lalu kita belajar dari Ayub. Ayub bilang, seandainya ia menguji aku akan keluar sebagai emas yang murni. Haleluya. Amin. Orang bisa goyah, saudara, di tengah masalah bisa aja. Saya bilang minggu lalu itu hal yang normal, itu manusiawi, saudara. Tetapi reaksi selanjutnya tidak boleh gitu terus. Dan Ayub bereaksi dengan benar. Dan Ayub akhirnya bisa keluar dari masalah karena Ayub punya spirit yang kuat, spirit pemenang. Sehingga akhirnya rohnya bangkit lagi, rohnya hidup lagi. Redam. Jadi kata redam di situ lebih ke arah bunyi yang keras, tiba-tiba teredam, pum, hilang. Nah itu. Seperti itu. Kata tawar hati itu terjemahannya, saudara. Kalau pakai terjemahan King James dan terjemahan Inggris ya. Nah, kata kesesakan itu dia tulis sebagai day of adversity, hari kesengsaraan. Jadi kadang ada diizinkan Tuhan bagaimana kita menghadapi hari-hari di mana memang keadaannya susah, keadaannya bikin sengsara. Tetapi itu ujian mental bagi kita, ujian kerohanian bagi kita. Kita lemah enggak? Kita berubah enggak kesetiaannya? Kita goyang nggak? Kita lari nggak? Kita nyerang nggak? Apatah lagi, saudara, kalau ini saya hubungkan dengan apa yang kita belajar bulan-bulan yang lalu. Kalau sampai kita diizinkan, yang terjadi itu adalah post-tribulasi, adalah memang katanya kita masuk di dalam kesusahan besar itu, saudara.
Kalau orang yang rohnya kecil, rohnya lemah, udah selesai. Kita semua akan tinggalkan Tuhan, saudara. Tapi kalau rohmu kuat, walaupun kita diizinkan masuk dalam kesusahan besar, kita tetap bertahan. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bilang amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena kalau kita goyah, saudara, lemah, masih masalah-masalah saja yang terjadi, masih tantangan-tantangan saja sifatnya, yang hubungannya itu hanya untuk kebutuhan atau hubungannya dengan hal-hal pribadi saja. Makan, minum, pakai, dan keluarga, pekerjaan, masih hal-hal begitu, bisnis, masih hal-hal gitu saja goyah. Kemudian kita tinggalkan Tuhan. Apatah lagi kalau misalnya nanti di masa Great Tribulasi kita diizinkan masuk, saudara, pasti kita akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara terbiasa menghadapi persoalan-persoalan dan saudara bisa survive, saudara bisa bertahan diri, maka saya bilang tadi saudara masih bisa tetap maju berjalan ke depan, saudara. Kalaupun diizinkan, saya percaya imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu latihan. It's a part of training, bagian dari pelatihan, saudara. Untuk puncaknya nanti kalau diizinkan, sekali lagi saya bilang, kita berdoa apa yang dipercaya oleh gereja-gereja aliran Pentakosta dan gereja kita, bahwa kita mengalaminya itu di pre-tribulasi, itu yang terjadi, saudara, itu doa kita. Amin. Tapi sekali lagi saya bilang, kenapa Tuhan tidak membuatnya menjadi jelas bagi banyak kita, saudara, supaya kita mempersiapkan diri baik-baik. Bilang amin, saudara. Amin. Supaya kita mempersiapkan diri baik-baik, punya roh yang kuat, punya kapasitas rohani yang luar biasa. Jangan ketika ada day of adversity itu datang, hari kesengsaraan itu datang, hari kemalangan itu datang, saudara, kita goyah. Karena versi King James bilang itu kemalangan, menyebutnya sebagai kemalangan. New English Translation bilang day of trouble. Hari-hari masalah datang, ada, ternyata ada, saudara. Ada hari-hari yang memang diizinkan, ada situasi-situasi yang diizinkan, memang itu harus dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu part of testing, saudara, bagian dari ujian. Nah, ketika kita tawar hati, katanya di masa itu, Alkitab bilang, kecillah kekuatanmu. Saya ingin kekuatan kita semua kuat. Bilang amin, saudara. Amin. Iya. Tawar hati dalam bahasa Ibrani rawau disebut artinya menjadi lemah. Tuhan tidak pengen kita menjadi lemah di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesengsaraan, di hari-hari kemalangan, di hari-hari permasalahan. Tuhan tidak mau kita menjadi lemah. Justru di masa-masa itu Ayub bilang, aku akan keluar sebagai emas murni. Tuhan mencari orang-orang yang ketika menghadapi masalah-masalah begini, dia makin kuat rohaninya. Bilang amin, saudara. Ketika dia punya masalah, saya bilang minggu yang lalu, Ayub menjadikan masalahnya sebagai kesempatan lebih mengenal Tuhan. Coba lihat Ibu Helena tadi bilang kan? Oh, lihat. Benar Ayub bilang itu, saudara. 4 bulan dia mengalami masa kesengsaraan. Tetapi pada puncaknya, dia lebih mengenal Tuhan. Dia melihat mujizat yang hebat luar biasa. Amin. Dia bilang, saya biasa melayani, saya biasa WL. Makanya kemarin saya agak kesel juga, jujur aja, baru sekarang saya ngomong. Dia udah sembuh, semuanya gak apa-apa. Maksudnya dalam arti, saya bukan kesel sama dia, tidak. Maksudnya, saya pikir, tapi ketika saya pulang juga, saya bilang juga sama saya, iya sih dia yang ngalami ya. Benar juga ya. Lalu ya sudah. Tapi ternyata memang diizinkan Tuhan semuanya ini. Diizinkan Tuhan dan akhirnya dia melihat mujizat. Dia melihat hal yang hebat. Bahwa ternyata Tuhan itu hidup dan berkuasa. Amin. Saya suruh dia bersaksi. Saya bilang bersaksi. Di gereja kita ini, saudara, jangan saudara bilang, oh di GB orang gak boleh bersaksi. Boleh. Yang penting kesaksiannya kesaksian hidup, saudara. Jangan saudara kesaksian di sini saudara curhat kalau ngidul kemana-mana, saudara. Boleh. Makanya kalau mau bersaksi ngomong dulu sama saya, Pak, bisa saya bersaksi? Oke, dia bersaksi dulu ke saya. Gimana? Dengarkan apa kesaksianmu? Biar saya dengar. Bersaksi dulu. Oke, boleh. Kamu saksi. Waktumu 5 menit bicara.
Silakan. Karena kalau orang kesaksian datang sini, saudara-saudara, kemarin saya dari Bontang, saya jalan, di samping saya ada bapak-bapak, kami jalan, kemudian saya tertidur, saudara. Tiba-tiba mata saya udah terbuka, udah di sana toh, saudara. Ini kan, kemudian dia ngomong macam-macam, dia bicara, aduh, ini curhat, saudara. Udah, saudara bisa curhat di Facebook aja, nggak apa-apa, jangan di mimbar gereja, saudara. Iya. Karena ini tempat untuk memuliakan Tuhan, amin. Iya. Jadi jangan tawar hati, saudara. Kadang kita pikir, aduh Tuhan gimana ini, suamiku nggak pulang-pulang, Bang Toib ini nggak pulang-pulang Tuhan, tapi nggak apa-apa. Bang Toib lagi pergi cari segenggam berlian, saudara. Ya Raja, dia pergi nggak ada masalah. Kan saya sudah bilang minggu yang lalu ya, jadikan sangat takanaan. Kalau suami lagi dimutasi pergi gitu kan, kerja, nggak apa-apa, ntar juga pulang balik sini. Kalau kau imani sangat takanan, pasti balik di Kanaan. Bilang amin, saudara. Amin. Ya. Ya. Nah, kenapa kita harus kuat, saudara, rohnya? Kenapa kita harus memiliki mentalitas atau roh yang champion spirit ini, saudara? Apa kamu pindah nih? Next aja, klik aja segala. Pindahin anu aja, pindahin manual. Dia hang. Ternyata enggak komplain, enggak manusia aja hangnya, komputer juga bisa hang gitu. Ya. Yang pertama, saudara, kenapa kita diperlukan supaya memiliki roh yang kuat itu? Alkitab berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang pertama, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 12 berkata, oh ini paling. Ini untuk kemajuan. Balik atas sedikit. Oke. Ya, saya klik dari sini ya. Yang pertama, Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Terjemahan Alkitab sehari-hari enak banget bahasanya gini. Sebab kita tidak berperang melawan siapa? Manusia. Melainkan pribadi-pribadi yang apa katanya? Tidak berjasad. Penguasa-penguasa dunia tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik. Kenapa saudara harus punya roh yang kuat? Karena saudara juga lagi lawan roh. Bilang amin, saudara. Amin. Iya. Ingat, yang membuat Ayub susah siapa? Yang mengganggu Ayub siapa? Siapa, saudara? Di Ayub pasal 1 itu kan iblis, saudara, yang datang ketemu Tuhan. Dia bilang, cobalah, katanya, izinkan aku nyentuh-nyentuh dikit lah, colek-colek dikit dia. Kita lihat apakah dia masih mau menyembah engkau. Aku mendatangkan kesusahan padanya, aku mendatangkan penderitaan dalam hidupnya. Kira-kira dia masih mau menyembah enggak? Dengar baik-baik, musuhmu bukan manusia, musuhmu bukan tetanggamu, musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan mamamu, bukan kau punya mertua. Dengar baik-baik. Musuhmu bukan lawan bisnismu. Bilang sama suamimu yang datang dengan suami istri, ternyata bukan kau musuhku. Bukan manusia, Pak. Alkitab bilang, kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, katanya. Ini saya suka di bahasa terhari-hari ini. Makanya ketika saya pelajari Alkitab, saya memang suka membanding-bandingkan, saudara. Banyak terjemahan di Alkitab itu bisa dibanding-bandingkan, bahasanya enak-enak kadang. Ini ngomongnya begini bahasanya, yang ini ngomong begini bahasanya. Namanya juga kan terjemahan, kan? Itu terjemahan. Jangan bilang seperti orang sana bilang, Alkitabnya tidak asli. Bukan begitu. Itu terjemahan. Lalu kalau itu tidak asli, yang asli mana? Ya, itu terjemahan. Sama ketika kita menerjemahkan, kita menjadi penterjemah, saudara. Kita menjadi interpreter, orang ngomong begini, kalau interpreter yang lain bisa ngomong yang lain. Tapi artinya
sama. Kata yang digunakan bisa beda, tapi mengandung arti atau makna sama, tidak berubah. Itu namanya terjemahan. Nah, sebab kita tidak berperang melawan manusia katanya. Jadi jangan saudara ribut sama tetanggamu. Jangan, kadang anak-anak juga bikin kita ribut. Kita pikir musuh kita ini anak-anak, saudara. Akhirnya mama berantem sama anak berantem sama orang tua. Dia pikir itu, saudara. Dengar baik-baik, musuhmu bukan manusia. Setan nggak pengen kita tenang, amin enggak? Setan nggak mau pengen kita damai. Setan nggak pengen kamu banyak duit. Setan nggak pengen bisnismu jalan lancar. Setan nggak pengen kamu dapat promosi baik. Setan nggak pengen hubungan-hubunganmu berhasil sehingga kau bahagia, happiness. Setan pengen kamu tidak berbahagia. Memang yang dipakai manusia, saudara. Casingnya memang manusia, di dalamnya siapa? Setan. Bilang setan, tapi jangan lihat yang di belakang sampingmu. Makanya saudara lihat polanya, perhatikan di Taman Eden, yang dipakai siapa? Siapa yang dipakai? Ular. Apakah ular ini setan? Bukan, saudara. Jangan saudara ketemu ular, setan. Tidak, saudara. Kau tengging-tengging dia, dalam nama Yesus, pergi kau setan. Bukan. Itu ikan, orang Manado bilang. Iya. Itu bisa ditangkap, dipotong, kita rica-rica, saudara. Iya. Setan yang masuk di dalam ular dan pakai ular untuk menggoda. Memang setan ini agak penakut sedikit, saudara. Iya, setan nggak mau. Sebenarnya setan nggak suka ketemu langsung sama manusia, itu nggak suka. Sebenarnya setan itu takut sama manusia. Cuma sayangnya sekarang kita yang takut sama setan. Iya, setan nggak takut. Saudara, kenapa setan takut ketemu kita langsung? Dan dia pakai manusia bikin saudara kesel. Kenapa? Karena begini, Alkitab bilang begini, setan gemetar mendengar nama Yesus. Tapi manusia tidak gemetar mendengar nama Yesus. Coba suamimu macam-macam kau tengging dia, dalam nama Yesus pergi kau. Dia bilang, emang gua setan lu tengging-tengging. Dia lawan, saudara. Tapi kalau setan kau tengging, lari. Makanya setan takut ketemu anak Tuhan. Makanya mulai sekarang jangan takut ketemu setan. Ada? Iya. Karena kau tengging saja dalam nama Yesus, dia lari, saudara. Bapak-bapak, kalau ketemu setan tengging di hotel sendiri, dia tengging datang muncul di situ, pocong berdiri di kaca gitu kan. Karena mungkin hotelnya ada setannya. Kau tengging dalam nama Yesus, pergi dia. Tapi coba setannya datang dalam bentuk cewek rambut panjang. Kamu tengging, udah rambut panjang cantik lagi, ya kan? Langsung dia bilang, Mas, selamat malam, sendiri kah Mas? Coba, dalam nama Yesus, pergi kau. Tidak. Pasti bilang, iya sendiri, nggak ada apa ya? Ada yang bisa dibantu? Kali juga. Itu setan itu pintarnya gitu, saudara. Makanya, kalau melawan setan, jangan pakai jasmani. Setan ketawa, saudara, kalau pakai jasmani itu. Ketawa setan. Roh harus dilawan dengan roh. Bilang amin, saudara. Amin? Iya. Nih, lihat nih. 2 Korintus 10 ayat 3-4. 2 ayat saya kasih yang membuktikan bahwa kau tidak berhadapan dengan hal-hal yang fisik. Memang kami masih hidup di dunia, kata Rasul Paulus, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bilang amin, saudara. Rasul Paulus bilang, kami memang masih di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kenapa? Rasul Paulus tahu, saudara, bahwa menghadapi dunia dengan hal-hal yang berasal dari dunia itu useless, tidak berguna apa-apa, tidak berdampak apa-apa. Setan, perhatikan baik-baik, setan tidak pernah takut dengan hal-hal yang berasal dari dunia. Setan tidak pernah takut, tidak pernah khawatir tentang dengan hal-hal yang berasal dari dunia. Tapi setan akan takut dengan hal-hal yang berasal dari surga. Bilang amin, saudara. Amin. Jadi kalau saudara berjuang sendiri, saudara, dengan hal-hal yang jasmani kamu lawan, tidak ada gunanya, jujur saya bilang. Tidak ada gunanya. Tapi setan sudah mulai gemetar dan takut ketika anak-anak Tuhan rohnya mulai dibangun,
rohnya menjadi kuat. Dia punya mentalitas yang kuat, punya roh sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Bagaimana punya roh yang kuat? Seperti apa roh yang kuat itu? Yang pertama, roh yang kuat itu adalah identik dengan hati yang kuat. Bilang amin, saudara. Amin. Haleluya. Orang yang kuat hatinya itu gambaran orang yang hatinya kuat, rohnya kuat, saudara. Ketika ada masalah, ada persoalan, teguh dia. Ketika melihat masalah yang besar, dia tahu bahwa Tuhannya jauh lebih besar daripada apapun juga. Daud berbeda dengan kebanyakan orang-orang Israel, saudara. Daud punya brave heart, hati yang kuat, saudara. Hati yang berani. Punya keberanian courageous yang luar biasa, saudara. Makanya ketika orang-orang Israel melihat Goliat yang tinggi besar, orang-orang Israel ketakutan, dilanda ketakutan. Kenapa? Karena hatinya lemah. Tetapi Daud ketika dia melihat Goliat yang besar, bukannya dia takut, malah dia bilang begini, kalau orang menang sama lawan yang satu ini, katanya dia bilang, hadiahnya apa dari raja? Wah, hebat sekali bahasanya, saudara. Ini orang yang punya brave heart, hati yang berani. Dia nggak mikirin kalah, dia malah mikirin menang. Orang kalau berhasil ngalahin ini satu ini, orang yang menghujat barisan tentara Allah yang hidup, hadiahnya apa dari raja? Wow. Sudah bisa lihat nggak perbedaan hatinya? Beda, sudah. Orang Israel ketakutan, waduh gimana bisa ngelawan ini? Tapi Daud ngomongnya gini, orang kalau bisa ngalahin ini, hadiahnya apa? Dalam hidup ini, saudara, orang yang tidak punya hati yang kuat, hati yang berani, saudara, ada persoalan, ada masalah, belum-belum dia udah nyerah duluan. Belum-belum udah mengeluh duluan. Belum-belum dia udah ngomel dan ngoceh bersungut-sungut duluan. Padahal belum. Dia belum melakukan, dia belum hadapi, dia belum lewati, saudara. Dia udah ngoceh duluan. Aduh, kenapa lagi ini terjadi? Aduh, kenapa aku seperti ini lagi? Sudah komplain duluan. Ada masalah di bisnis, ada masalah di pekerjaan. Mulai nyalain orang. Anak-anak jadi korban. Semuanya jadi korban. Padahal anak-anak ada urusannya di situ. Padahal keluarga nggak ada urusannya di situ. Kenapa? Kita nggak punya brave heart. Kita nggak punya hati yang berani. Kita nggak punya hati yang teguh. Ada tantangan sedikit dalam pelayanan, kita goyah, kita lari dari pelayanan. Melayani di kota ini, saudara, 5 tahun pertama saya nggak melihat apa-apa. Nggak ada progres pelayanan, tidak ada apa-apa. 5-6 tahun pertama saya nggak melihat apa-apa. Pusing kepala, saudara, faint. Kadang saya berpikir, aduh Tuhan panggil nggak saya ya? Ada suara-suara, udah balik aja kerja seperti dulu. Udahlah tinggalin aja, kasih orang aja pelayanan itu. Tapi kata saya duduk di hadirat Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini begini? Hanya satu kata yang aku suka dengar dari Tuhan. Dia bilang, kau sabar, sebab aku sedang mengerjakannya di balik layar. Makanya ketika punya masalah, jangan lari sama tetangga, Bu. Ketika punya persoalan, jangan kau lari sama ibu-ibu yang lagi ngerumpi di situ. Jangan update status di Facebook. Runtuh langit dalam hidupku, buset dah. Bahasanya aneh-aneh lagi, saudara kan? Bukan itu jawabannya, bukan itu. Jangan mengharapkan simpati publik. Sekarang ini salah satu penyakit jiwa orang banyak adalah, saudara, dengar baik-baik. Di masa akhir zaman begini, sakit jiwanya orang, saudara, orang senang mengharapkan simpati publik, saudara. Makanya update-nya di ruang publik. Yang harus saudara dapatkan adalah simpati dari Tuhan. Bilang amin, saudara. Ketika kau dapatkan simpati dari Tuhan, dia akan bicara. Kalaupun waktunya belum, dia akan menenangkan engkau. Amin.
Makanya jawabannya itu ada di hadirat Tuhan. Sebenarnya nggak jauh-jauh, saudara. Yesua pasalnya yang ke-1 ayat 9 firman Tuhan bicara, saudara. Kenapa nggak bisa pindah ini? Klik aja sekali. Yesua 1 ayat 9 di situ dia berkata, firman Tuhan, bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah yang kujanjikan. Tuhan mau kita punya hati yang kuat. Bilang amin, saudara. Amin. Terjemahan Inggris dia bilang courageous, brave heart. King James Version bilang begitu, brave heart, courageous, hati yang berani. Tuhan mau kita anak-anaknya punya hati yang berani. Bilang amin, saudara. Amin. Iya. Punya hati yang kuat. Terjemahan lain dibilang strong heart, hati yang kuat. Ketika kita punya hati yang kuat, saudara, masalah bisa terjadi, persoalan boleh datang. Hati itu bicara spirit, roh yang kuat. Tantangan bisa ada di masa pandemi seperti begini, saudara. Saya bilang tadi, banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi orang yang punya roh pemenang, orang yang punya spirit champion, roh sang juara, dia bisa kuat menghadapi apapun juga. Dia mampu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Kita ketemukan kata yang sama tadi, saudara. Kalau orang tawar hati menghadapi dalam kesesakan, katanya, kecillah kekuatanmu. Kenapa Yosua perlu dikuatkan hatinya? Kenapa Yosua perlu punya hati yang berani, saudara, seperti singa? Kenapa? Karena tantangannya ke depan itu tidak sedikit, saudara. Yosua harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, susah diatur. Kemudian Yosua juga harus menghadapi musuh-musuh di tanah Kanaan. Saudara, berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan. Kalau orang otaknya nggak jelas, saudara, pikirannya sakit, ngomongnya gini, Tuhan ngapain sih? Kau bawa kami jauh-jauh dari Mesir, bilang land of promise. Tetapi ternyata ketika kita masuk, kita harus perang juga ngadepinnya. Kenapa nggak terima aja langsung sih? Bisa nggak orang Israel ngomong yang kayak gitu? Bisa. Dan memang orang Israel sudah ngomong gitu. Makanya mereka bersungguh-sungguh 40 tahun di di padang gurun. Karena persungutan mereka. Katanya tanah perjanjian. Kok susah, berangkatnya aja repot kita. Harus pakai perang dulu sama orang Mesir. Harus melewati Laut Tebrau. Harus berjalan. Walaupun saya bilang sama saudara dulu, waktu saya ke sana, saya mikir juga secara jasmani, pantas hanya orang Israel ngomel. Padang gurun Sin itu, saudara, kami 8 jam naik bis. Baru sampai di tengah padang gurun Sin. Aku pikir-pikir sekarang aja 8 jam jalannya lurus, lempeng, pakai aspal, saudara. Gimana orang Israel dulu jalan? Pantas aja dia ngomel. Memang, saudara. Secara jasmani memang tidak mudah, saudara. Memang tidak mudah, saudara. Memang dalam hidup ini menghadapi persoalan, tantangan, masalah, konflik yang terjadi dalam hubungan-hubungan dan tantangan-tantangan usaha, saya tahu tidak mudah, saudara. Justru karena tidak mudah itulah Tuhan mau saudara punya hati yang kuat. Bilang amin, saudara. Tapi janji Tuhan satu, walaupun tidak mudah, walaupun susah, dia bilang, miliki hati yang berani. Kenapa harus memiliki hati yang berani? Karena aku menyertai engkau. Haleluya. Kan itu yang penting, saudara. Penyertaan Tuhan. Yusuf sukses di Mesir, jauh dari orang tua, saudara. Terpisah dari sana keluarga. Dia memulai karir sebagai seorang budak.
Tetapi yang jelas di situ Alkitab berkata begini, Tuhan menyertai Yusuf. Pokoknya kalau Tuhan yang menyertai, orang Ambon bilang saya nggak ada lawan. Bilang amin, saudara. Amin. Yang paling penting makanya disertai Tuhan. Itu yang saudara harus minta. Itu yang harus saudara cari. Bukan banyak duit, bukan banyak harta. Karena kalau ada penyertaan Tuhan, duit bisa didapat. Bilang amin, saudara. Amin. Ada penyertaan Tuhan, karir yang bagus bisa diraih. Haleluya. Ada penyertaan Tuhan, bisnis bisa tetap berjalan walaupun di masa sulit sekalipun. Terhambat oke, agak berhenti nggak apa-apa, saudara. Tetapi hasil akhirnya kita pemenangnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Makanya dia bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kau gak usah pusing, gak usah takut. Karena ada aku yang menyertai engkau. Bukan kamu kau yang suruh perang. Tuhan yang berperang ketika kita. Tadi kan yang buat mujizat Tuhan, amin enggak? Yang menyembuhkan sumbatan batu empedu, itu bukan dokter, bukan manusia, tetapi tangan Tuhan. Karena malamnya memang saya berdoa, Tuhan kalau kau sembuhkan papi saya, engkau juga sanggup. Engkau sembuhkan papi saya 20-30 tahun yang lalu, engkau sanggup untuk menyembuhkan dan buat mujizat sama buat lainnya dalam nama Yesus. Terjadi mujizat. Tuhan menyertai, Tuhan yang berjanji, Dia yang akan mengerjakannya bagi saya dan saudara. Di masa pandemi seperti ini juga, saudara nggak perlu takut, nggak perlu gelisah, saudara. Saya nggak bilang saudara jangan nabrak semua aturan, nggak boleh. Orang Kristen harus jadi teladan dalam melaksanakan aturan itu, amin. Iya. Tapi dengar baik-baik, emangnya masker itu benar bisa jaga kamu? Halo? Benar bisa jaga. Bohong katanya Ibu Mona mamanya ya, di rumah-rumah aja. Mertua. Di rumah-rumah aja katanya ya, nggak kemana-mana ya. Enggak, swab positif. Di rumah-rumah aja. Memang kita pakai masker nggak berinteraksi benar, sungguh-sungguh nggak berinteraksi di dunia kerja dengan orang. Saya aja kadang udah berkali-kali bilang sama Bang Togu kita salamnya begini ya. Tapi Bang Togu bilang, aduh kita salaman begini aja, mau begini apa? Masa saya bilang jangan. Ya sudahlah, salam aja, kan udah. Padahal saya tahu itu Bang Togu, dia berinteraksi dengan banyak orang di mana-mana. Bukan berarti kita harus nabrak-nabrak itu semua, enggak. Kita juga jaga aturan, amin enggak? Amin. Tapi satu hal di masa pandemi seperti begini, laksanakan aturannya. Tetapi ingat, yang memelihara kita adalah penyertaan Tuhan. Amin. Apalagi kalau sudah sampai itu, si kecil itu jadi lupa sama dia namanya. Elsa, maksudnya, opa, salaman. Masa kita bilang, Elsa begini aja. Saya dipanggil opa. Elsa kan sama gue, jadi tua kita sama mereka ini. Elsa, salam sekali aja. Opa. Lakukan semua protokol kesehatan. Tapi dengar baik-baik, bukan itu andalan kita. Tetapi penyertaan Tuhan itu yang membuat kita berani. Bilang amin, saudara. Amin. Nggak boleh sembarang anak Tuhan ini, saudara. Saya kalau anak-anak saya keluar masker mau pakai, memang semua saya kasih ingat. Protokol yang harus dilaksanakan. Tetapi ingat, yang menjaga kita adalah penyertaan Tuhan. Favor yang dari Tuhan, blessing yang dari Tuhan, barak yang ada di atas kepalamu, itu yang selalu bilang. Itu yang harus kau pastikan tetap ada di kepalamu. Yang kau pakai masker, kalau nih barak ini sudah pergi, selesai hidupmu. Anak-anak sekarang bilang kelar loh. Kalau ini blessing yang di kepala ini udah pergi, selesai. Kita bilang kan berkat harus di kepala orang benar. Amin. Itu bukan berkat, bukan duit, barak. Sudah pernah belajar kan? Pastikan tetap ada di kepala. Kalau itu ada, itu yang disebut dengan kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau. Dua, apa yang harus saudara punya dengan spirit, champion spirit ini? Klik dulu tolong. Tolong saya.
Yang kedua, saudara harus punya namanya juga strong mind. Ya sudahlah, ini mau. Saudara harus punya juga yang disebut dengan pikiran yang kuat. Pikiran itu the part of mind. Karena Alkitab menulis begini, spirit of your mind, roh dari pikiranmu. Saudara harus punya, ingat, peperangan sesungguhnya dalam kehidupan ini itu, real battle, itu ada di pikiran. Bilang amin, saudara. Amin? Iya. Ada di pikiran. Peperangan sesungguhnya itu ada di pikiran, saudara. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, dia bilang, coba klik. Besok-besok aku bikin dosa klik, aku tulis saja supaya di situ. Ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Kata siasat, kami mematahkan setiap siasat orang. Kata siasat itu dalam terjemahan King James dia tulis imajinasi. Imajinasi itu ada di mana? Di mana? Pikiran. Ini yang kita belajar minggu yang lalu. Kalau saudara nggak bisa kontrol kau punya pikiran, kau akan mengalami ilusi, delusi, bahkan mengalami paranoid. Pikiran yang tidak bersih, kau membayang-bayangkan sesuatu seolah-olah seperti terjadi, padahal tidak terjadi. Betul enggak? Hah? Aduh, suamiku di sana, ngapain dia ya? Jangan-jangan dia udah gak peduli sama saya. Jangan-jangan dia sudah sama cewek di sana. Jangan-jangan semua jadi jangan-jangan. Udah terjadi belum? Terjadi apa enggak kalau jangan-jangan itu? Sudah sedang terjadi belum? Belum. Tapi kalau ini diolah terus-menerus, menguasai pikiran, menguasai hati, katanya menjadi iman, menjadi sesuatu yang dipercaya. Minggu lalu kita belajar, apa yang kau cemaskan itu yang akan mendatangi engkau. Ini panah-panah api dari iblis. Aduh, lagi pandemi begini, gimana ya? Aduh, nanti kita kena bagaimana? Nanti ini bagaimana? Nanti ini. Belum, Pak. Sadar, oi, bangun. Enggak, Pak. Enggak terjadi. Yang saudara harus pikirkan, Alkitab bilang semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang mendatangkan kemuliaan, pikirkanlah semua itu. Makanya, saudara harus jaga benar-benar ini pikiran, jangan kotor. Saya semua taruh tangan di depan di sini. Pikiran di mana sih? Di sini apa di sini? Nggak tahu lah. Pokoknya atau di hati nggak tahu lah. Pokoknya udahlah, taruh aja di sini lah. Katanya dia bilang kan. Taruh aja tangan di depan di sini. Ayo bilang, Tuhan bersihkan pikiran saya. Penuh dengan pikiran Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Orang yang pikirannya bersih, dia melihat masa depannya bersih. Haleluya. Orang yang pikirannya kotor, dia melihat masa depannya kotor. Orang yang pikirannya kotor, dia lihat orang lain kotor juga. Ya enggak? Bukankah kita suka mengukur orang menurut situasi diri kita sendiri? Ayo enggak? Orang yang suka bohong, dia takut dibohongi orang. Dia pikir orang lain juga tukang bohong sama seperti kau. Ngerti nggak? Kau kalau suka bohong, kau akan paling takut dibohongi orang. Kenapa? Karena kau pikir orang lain sama seperti kamu. Pikiranmu ini jahat, maka kau akan pikir orang lain juga jahat ke kamu. Pikiranmu suka mengkhianati orang,
hal yang paling kamu takuti adalah dikhianati. Pikiranmu suka ceritain orang. Hal yang paling kamu takuti adalah diceritain orang. Kenapa? Karena kamu suka ceritain orang. Mindsetmu harus benar. Pikiranmu harus benar. Ada pikiran Kristus. Kita takut mati, kita takut ada sakit penyakit. Pikiran kita bersih penuh dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Kita takut tidak makan di masa pandemi ini. Pikiran kita yang penuh dengan firman ngomong, burung di udara, dia tidak pernah menabur, tetapi Tuhan memelihara dia dan tidak pernah kekurangan. Kenapa? Karena pikiranmu bersih. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Orang yang pikirannya bersih, saudara, dia nyanyi begini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Terus mana? Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Walaupun banyak persoalan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh besar dan sempurna. Benar ya? Hanya Kau layak disembah. Ya. Walaupun kita harus jalan dalam lembah-lembah kekelaman, orang yang pikirannya ditaklukkan kepada Kristus, dia tahu dia menyertai. Dia tahu kalau harus melewatinya, dia nggak ngomel, dia nggak ngoceh, karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai saya. Ada Tuhan yang menyertai jalan-jalan hidup saya. Ini roh pemenang, saudara. Ini pikiran pemenang. Walaupun kamu kehilangan pekerjaan sekalipun di masa pandemi ini, kau harus ngomong begini. Kalau aku kehilangan pekerjaan yang itu, aku tahu Tuhan sudah sediakan penggantinya yang jauh lebih baik. Haleluya. Amin. Halo bos. Amin. Rian. Jauh lebih baik Tuhan sudah sedia. Amin. Angga juga. Jauh lebih baik Tuhan sudah sedia. Jangan takut. Santai aja bro. Udah gue saja lah. Tenang tenang, jalani. Bukan tidur-tidur di rumah, bukan. Upaya sebar banyak lamaran. Satu kali panggilan datang 5 perusahaan, kau pusing milihnya. Yang terbaik dikasih Tuhan. Yang ketiga, nah ini penting. Bagaimana how to build your spirit, bagaimana membangun rohmu. Seperti kita membangun tubuh, melatih tubuh menjadi kuat, saudara suka olahraga, saudara suka ke gym, maka roh juga harus ada yang disebut spiritual training, spiritual exercise, ya, latihan rohani. Ini jarang sekali orang nggak mau lakukan ini, saudara. Nah, tapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu apa? Latih apa? Beribadah. Ternyata ibadah itu harus dilatih, saudara. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan apa? Datang. Saya senang saudara terjemahan Amplified Bible, dia berkata begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi kata ibadah di situ ditulis spiritual exercise, katanya. Latihan rohani, kata ibadah dia tulis dengan spiritual exercise, spiritual training, berguna di dalam segala hal. Bilang amin, saudara. Jadi rohmu juga harus dilatih. Bilang amin, saudara. Makanya saya bilang, jangan pernah tidak beribadah. Bilang amin. Karena ibadah itu the part of spiritual exercise. Bagian dari latihan rohani, saudara. Hebat Alkitab ini, saudara.
Makanya saya suka membaca banyak terjemahan Alkitab. Saya bisa punya banyak pewahyuan, banyak pengertian, banyak pengenalan. Hebat Amplified Bible. Dia bilang latihan rohani. Ibadah godliness itu dia terjemahkan sebagai latihan rohani. Spiritual exercise. Kalau orang-orang Kristen udah malas ibadah, udah pasti rohnya lemah, gak mungkin enggak, amin dah. Coba tadi itu Bu Helena bilang, 4 bulan gak ketemu saudara-saudara, tidak ada persekutuan. Sakit-sakit sendiri, bingung-bingung sendiri. Tambah lagi Bang Toib gak pulang-pulang lagi. Iya kan? Sendiri. Coba kalau masih ada WBI. Kan minimal kan masih ketemu ibu-ibu, masih ngomongin tasnya harga berapa Bu? Masih sempat bilang, aduh tadi aku lihat ini loh, baju ini. Ya gak apa-apa, kan itu berkat Tuhan kan? Gak ada masalah, yang penting kan kita jangan gematre, amin dah. Kan berkat Tuhan harus dinikmati juga toh, haleluya. Amin? Iyalah, gak apa-apa lah. Yang penting jangan kredit. Beli baju, kredit 10 kali. La ilaha illallah. Harganya berapa? 200.000. Sebulan 200. Sebulan 20.000. Itu kan 10 kali bayar. Banyak Pak. Gak usah gitu-gitu. Minimal kalau masih ketemu WBI kan masih makan bakso bareng gitu kan, masih senang saudara. Masih damai hati. Makanya kalau ada kesempatan ibadah, beribadahlah. Bilang amin, saudara. Itu spiritual exercise. Itu latihan rohani, saudara. Kau butuh teman dalam hidup ini. Kau butuh sahabat. Sahabatnya harus benar. Sahabatnya harus di dalam komunitas gereja. Bilang amin, saudara. Makanya jangan jadi orang Kristen yang seperti pertapa. Sendiri aja. Aku ibadah sendiri. Aku ibadah online sendiri. Apa-apa lah. Gitu kan. Aku bisa sambil tidur, sambil makan keripik. Haleluya Pak ini. Amin. Di rumah larinya. Amin Pak. Coca-Cola. Minuman dingin sudah tersedia, susu dari berbagai jenis susu sudah tersedia di rumah. Kenapa? Ya nggak ngantuk Pak. Lah dulu sambil tiduran ngantuk lah bos. Makanya saya kalau di rumah itu ibadah online, pagi-pagi bangun semuanya mandi, ganti baju seperti ibadah raya, duduk di depan kita, lihat televisi. Wael bilang berdiri, berdiri. Wael bilang angkat tangan, angkat tangan. Wael bilang nyembah, nyembah, saudara. Itu namanya ibadah online. Bukan duduk sambil makan keripik. Apalagi di sofa, yang bisa sofa bed gitu kan, sambil selonjoran. Itu bukan ibadah Pak. Itu nonton Pak. Makanya saya selalu bilang sama bel-bel, ingat ya, ketika menyapa jemaat di rumah, jangan bilang, saudara-saudara yang sedang menonton siaran ini enak aja, emang yang lu tontonan? Bukan. Saudara-saudara yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah, itu yang benar. Kalau tonton, ya dia nonton, jangan salah kalau pakai keripik, pakai popcorn. Kayak di studio XX1 bersama Rinda dan Paling Papa. Ibadah Pak. Ibadah itu latihan rohani. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Kalau kau masih ketemu hari Minggu, kalau kau masih ketemu hari-hari ibadah lainnya, datang Pak. Belum tentu minggu depan ada ibadah. Saya selalu bilang kan, iya. Ternyata memang terjadi. Pernah kita nggak bisa ibadah. Saudara bersyukur di Kaltim ini, di Jawa sono, di Bandung, Jakarta, gereja-gereja belum ibadah Pak. Belum ibadah. Langsung jauh-jauh katanya Samarinda beberapa gereja sekarang masih dilarang ibadah. Sudah pernah ibadah sekarang dilarang lagi. Iblis pengen anak-anak Tuhan tidak berlatih secara rohani. Sehingga akhirnya apa? Hidup sendiri, ada persoalan. Lu mikirin sendiri. Lihat muka tembok, lihat samping tembok, lihat depan tembok, lihat belakang tembok. Selesai hidup lu. Work from home. Die from home. Mati juga dari rumah. Gak bisa apa-apa, saudara-saudara. Jadi kalau masih bisa persekutuan, mari persekutuan. Bilang amin, saudara. Masih bisa ibadah, ayo ibadah. Itu spiritual exercise. Bikin kuat rohmu. Amin. Kedengar khotbah, rohmu makan Pak. Rohmu makan Bu.
sehingga engkau bisa memiliki roh yang kuat, roh seorang pemenang, roh seorang juara. Saya berdoa gereja ini isinya adalah orang-orang yang pemilik roh yang juara. Bilang amin, saudara. Amin. Roh yang kuat. Lihat, membangun hati yang berani, tidak gentar terhadap persoalan, tidak gentar terhadap masalah, tidak goyah. Kau tahu ada Tuhan menyertai. Selagi masih ada barak di kepalaku, selagi masih favor Tuhan menyertai saya, selagi kasih karunia masih menyertai saya tidak takut. Tuhan pasti membuatku menjadi pemenang. Itu brave heart. Kemudian pikiranmu bersih. Iblis kasih pikiran-pikiran kotor, kau tolak dalam nama Yesus. Teping dalam nama Yesus, sehingga pikiran bersih dalam firman Tuhan. Dan kemudian engkau terus mengikuti spiritual exercise, latihan-latihan rohani, sehingga rohmu kuat. Supaya ketika menghadapi persoalan, kau bisa kuat, kau bisa nyanyi. Ku kan berdiri di tengah badai. Yang sampai kembali, minggu lalu kembali soalnya. Dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pikiranmu tahu Yesus selalu ada bersama-sama dengan engkau, sehingga engkau rasa tenang, rasa aman. Biar ada persoalan, tidak apa-apa, biar ada masalah, tidak apa-apa. Engkau tahu hasil akhirnya, engkau pemenangnya. Setelah 4 bulan Ibu Helena juga yang menang. Hasil akhirnya kita akan melihat kita juga pemenangnya. Jangan bereaksi salah di awal persoalan. Dengar baik-baik, jangan bereaksi salah di awal persoalan, tetapi matamu memandang ke akhir persoalan. Engkau tahu pemenangnya adalah saya dan saudara, karena Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, saudara. Saya tidak berdoa saudara menghadapi badai dalam hidup, tetapi orang yang kuat dia tidak pernah lari ketika ada badai, saudara. Saya berdoa Tuhan menghindarkan kita dari segala macam pencobaan hidup dan kesusahannya, saudara. Tetapi orang yang rohnya kuat, dia tidak akan lari ketika dia mengalami kesusahan hidup. Dia tidak akan mundur dari the day of trouble, hari-hari permasalahan itu. Tetapi dia berdiri kuat karena dia tahu ada Tuhan Yesus yang menyertai dia. Haleluya. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, seperti seekor raja wali. Saudara tidak lari dari masalah, kau tidak ketakutan dan ciut di tengah persoalan. Sekuat apapun badai hidup yang sedang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup saya dan saudara, data part of training itu bagian dari pelatihan roh, saudara, supaya membuat rohmu menjadi kuat di dalam Dia, supaya kau bisa menghadapi setiap persoalan dan situasi dengan gagah sebagai seorang anak Tuhan yang tahu persis bahwa ada Tuhan yang hebat yang menyertai, ada Tuhan yang luar biasa yang ada bersama-sama dengan saya, saudara. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Cuma Tuhan saja angkat kedua tangan katakan ku kan berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Katakan, Tuhan, aku mau berdiri di tengah badai yang kau izinkan terjadi atas hidupku. Kita tidak cari-cari persoalan, saudara. Kita tidak cari-cari masalah. Kita tidak datang di tengah tantangan, tapi kita juga tidak pernah lari dari persoalan dan tantangan hidup.
tahu ada Tuhan yang hidup yang menyertai aku. Saya tidak tahu persoalan yang engkau sedang hadapi, saudara. Saya tidak tahu kesedihan apa yang membuat engkau harus mencucurkan air mata hari-hari ini. Saya tidak tahu, saudara, ketakutan apa yang sampai harus membuat saudara menjadi paranoid dalam kehidupan. Saya tidak tahu, saudara, tantangan yang engkau sedang hadapi di pekerjaan hari-hari ini. Saya tidak tahu situasi bisnismu, saudara. Saya tidak tahu keadaannya. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan menyertai orang yang dikasihinya. Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tahu kesedihan hatimu. Dia tahu kesusahan hatimu. Dia tahu beban-beban yang sedang kau rasakan. Dia tahu kepahitan hatimu hari-hari ini. Dia tahu apa yang membuat engkau menangis, saudara. Tetapi satu hal Dia ingin bilang hari ini, jangan takut, ada aku yang bersama-sama dengan engkau. Engkau sedang tidak berjalan sendiri. Engkau sedang tidak memikulnya seorang diri. Engkau sedang tidak menghadapinya dengan sendiri. Tetapi aku ada menyertai engkau. Yesus ada menyertai saya dan saudara. Yesus ada berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga saudara kuat hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan bagi kenabaran. Rasakan keberadaannya.
kekuatan Tuhan yang menyertai engkau. Sehingga di akhir cerita endingnya nanti, dari permasalahan hidupmu, persoalanmu, engkau akan berkata seperti Ayub, mataku telah melihat Sang Maha Kudus. Mataku telah melihat kemuliaan-Nya yang menolong aku dan yang menyelamatkan aku. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama